Yang terhormat Bapak Yuni Istanto selaku pembina dan teman-teman sekalian, teman-teman pengurus dan pengawas yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita di pagi hari yang cerah ini diberikan kesempatan untuk berkumpul dan menghadiri acara audiensi dengan keadaan sehat walafiat. Semoga acara audiensi ini dapat memberikan ruang bagi pengurus dan pengawas untuk berdiskusi bersama, berkonsultasi, dan mendiskusikan apa yang menjadi kendala di Kopma UPN Veteran Jakarta dan solusi apa yang dapat kita terapkan di Kopma UPN Veteran Jakarta agar Kopma UPN Veteran Jakarta menjadi Kopma yang lebih baik lagi dan Kopma yang bisa membawa nama baik UPN Veteran Jakarta ke kancah provinsi, nasional, maupun internasional. Semoga teman-teman pengurus dan pengawas dapat berkontribusi aktif, juga dapat berperan aktif dalam audiensi hari ini. Semoga audiensi hari ini juga dapat berjalan dengan lancar dan teman-teman dapat mendapatkan manfaat dari audiensi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Arik yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu sambutan pembina Kopma UPN Veteran Yogyakarta kepada Bapak Yuni Istanto. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Yulita sebagai MC. Suara saya bisa didengar? Terdengar, Bapak. Apakah suara saya bisa dengar ya? Dengar ya. Baik, sekali lagi terima kasih Saudara Yulita sebagai MC dalam acara audiensi antara pendamping ya saya dengan pengurus Kopma yang baru. Meskipun terlambat, sekali lagi saya mengucapkan selamat atas terbentuknya kepengurusan yang baru tahun 2022 ini. Semoga pengurus yang baru, semua beserta jajarannya bisa menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Terima kasih Mas Muhammad Arik. Ya, sekarang sudah menduduki sebagai Ketua Kopma. Mohon bagaimana Kopma UPN ini dibawa dengan sebaik-baiknya dengan beserta teman-teman pengurus yang ada gitu ya. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa ketemu meskipun hanya melalui daring gitu ya. Saya ini juga di kampus ini, acara ini saya selenggarakan di kampus. Saudara-saudara sekalian, pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini dan saya sebelumnya juga menyampaikan bahwa nanti ketika menyampaikan beberapa yang akan disampaikan mohon agak dipersingkat karena saya juga ada acara lain nanti gitu ya. Terima kasih teman-teman. Jadi Senin ini biasanya juga saya itu banyak acaranya sehingga mohon nanti disesuaikan acaranya jangan terlalu lama. Saya karena juga ditunggu nanti acara di lain tempat gitu ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan kepada saya untuk bisa bertemu dengan pengurus Kopma UPN Veteran Yogyakarta. Saudara-saudara sekalian, saya percaya bahwa pengurus Kopma itu selalu menginginkan Kopmanya itu berjalan dengan baik, ya,
berjalan dengan kinerja yang terbaik. Saya kira satu saya pesankan, apapun itu organisasi kita, apalagi Kopma itu ya sebagai unit usaha atau UKM yang memiliki koperasi itu memiliki sifat otonom, maka saya sampaikan beberapa poin penting terkait dengan pengelolaan suatu organisasi. Mohon betul-betul dicermati, yang jelas itu semua organisasi itu harus dikelola dengan baik, gitu ya. Apapun bentuknya, gitu ya. Tapi koperasi memiliki ciri-ciri khusus yang mari kita lihat pada definisi koperasi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Saya kira semua pengurus Kopma mesti harus memahami, ya. Apa itu jati diri koperasi. Sekali lagi saya selalu menekankan jati diri koperasi supaya kita tidak salah langkah di dalam menjalankan roda kepengurusan di koperasi ini. Salah satu pedomannya adalah kita mesti harus memahami jati diri koperasi. Selain jati diri koperasi, dan di situ juga tidak lepas dengan prinsip-prinsip pengelolaan suatu organisasi, saya sampaikan suatu organisasi itu harus dikelola dengan baik, meliputi yang pertama itu transparan. Ya, suatu organisasi Kopma juga harus dikelola dengan baik, transparan atau keterbukaan dalam arti itu keterbukaan di dalam informasi, ya, di dalam memberikan informasi yang material yang penting, dan di dalam keterbukaan di dalam pengambilan keputusan, itu ya, harus terbuka. Itu ya, transparan itu artinya terbuka pada tataran tertentu, tentunya tidak semuanya terbuka dalam arti yang ya, tapi dalam proses informasi dan pengambilan keputusan mesti harus terbuka. Kemudian yang kedua adalah koperasi itu harus menjalankan juga secara akuntabilitas. Ya, semua jajaran, semua yang ada di kepengurusan ini ya dapat menjalankan sesuai fungsinya, sehingga koperasi dapat bekerja atau mencapai kinerja yang terbaik. Jadi harus tahu fungsi masing-masing bagian. Ya, semua jajaran yang ada di kepengurusan Kopma ini harus tahu fungsinya masing-masing. Dan fungsi masing-masing itu ya akuntabilitas ini juga mesti harus ya bisa dijalankan secara bertanggung jawab. Tentunya begitu. Ya, akuntabilitas. Kemudian yang ketiga adalah masih terkait juga yang kedua, tapi ini berbeda. Ya, semua apa yang dijalankan di koperasi itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, yang disebut responsibility, pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya itu di dalam semua tindakan atau keputusan rencana itu selalu ya harus bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Kemudian yang keempat ya, keempat itu bahwa koperasi saudara-saudara itu harus menjalankan itu juga memiliki yang disebut tadi independen, otonom, independen, gitu ya. Jangan sampai saudara itu menjalankan ada tekanan dari pihak manapun. Ya, saudara harus memiliki independensi, ya, harus memiliki independensi, ya, karena yang di atas tadi sudah mengikuti aturan, ya. Tadi saya katakan responsibility atau pertanggungjawaban, semua aturan, ya, semua standar operasionalnya itu kebijakannya itu sudah ada aturannya. Kalau belum dibuat, nah itu dijalankan sesuai dengan aturan itu yang disebut dengan responsibility atau pertanggungjawaban. Saudara dengan begitu maka bisa dipertanggungjawabkan. Itu ya. Kemudian yang keempat ya, yaitu di dalam menjalankan itu yang 1, 2, 3 tadi juga mesti harus independen atau memiliki kebebasan, tidak dalam kondisi tekanan atau pengaruh dari pihak manapun.
Ya toh? Sesuai aja jalankan sesuai yang tadi ya, otonom atau kebebasan. Kemudian yang kelima itu ya, bahwa di dalam menjalankan ini fungsinya, apalagi koperasi itu kadang-kadang memiliki usaha ya, yang juga ada hak dan kewajiban, ada struktur dan sebagainya, hak dan kewajiban itu harus dijalankan secara fair. Disebut fairness, yaitu kewajaran. Itu ya, jangan sampai kewajaran itu ya akhirnya yang menyangkut keadilan, dan sebagainya, kejujuran dan sebagainya itu jelas. 5 hal itu yang selalu saya tekankan di dalam pengelolaan setiap organisasi ya. Untuk Kopma juga begitu. Nah, saya selalu menekankan kita di dalam bekerja atau menjalankan suatu organisasi itu harus punya rencana. Maka rencanakanlah. Anda, saudara-saudara sekalian, ini mengurusi Kopma itu hanya setahun ya. Jadi rencanakan dengan baik. Nah, rencana itu dengan mengikuti tadi ya prinsip-prinsip yang saya sampaikan tadi. Kemudian rencana itu betul-betul didiskusikan. Nah, ya, didiskusikan dengan baik, melibatkan semua pengurus rencana itu, ya, supaya semua guru, semua bagian, semua unit itu memahami rencananya Kopma setahun ke depan ini aja, ya. Dan rencana itu diharapkan juga akan bisa diteruskan dengan pengurus berikutnya, karena 1 tahun kan. Dan juga tentunya saudara juga tidak lepas meneruskan rencana dari pengurus Kopma yang kemarin. Itu ya, supaya bisa berjalan terus, tidak kok ganti-ganti. Gitu ya. Itu penting ya. Saya kira kepengurusan ini saudara kemarin juga sudah terlibat di dalam pengurusan ini. Ya. Sehingga saya kira juga memahami, maka tidak ada salahnya ya. Kemudian juga melihat kepengurusan yang kemarin, apa-apa yang belum bisa dicapai, apa-apa yang belum bisa mencapai kinerja yang ditetapkan. Gitu ya. Kendalanya apa saja? Diharapkan pada kepengurusan ini bisa diselesaikan. Ya, selain kita membuat rencana, tentunya juga melihat ya hasil atau kinerja kepengurusan kemarin. Yang belum bisa dicapai, saya kira ya perlu ya dicapai. Bagaimana caranya, kendalanya apa, itu juga harus diketahui semuanya pengurus. Ya, untuk mengetahui itu maka semua rencana yang disampaikan ini dalam 1 tahun ini harus disosialisasikan. Ya, maka dalam acara hari ini sebenarnya juga termasuk sosialisasi, itu ya. Baik, itu saja pembuka saya. Terima kasih sekali lagi. Mari kita diskusi, tapi sekali lagi jangan terlalu lama saya, karena saya juga sudah ditunggu nanti acara pada acara yang lain, gitu ya. Karena Senin itu memang biasanya banyak sekali acara saya, sibuk gitu ya. Itu ya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Yuni Istanto yang telah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya akan ada pemaparan dari tiap bidang yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Untuk itu, waktu saya serahkan kepada Tania Agnistiana selaku moderator. Oke, sebelumnya suara saya terdengar? Pak? Ya, terdengar. Oh ya, terima kasih Pak Yuni. Oke, terima kasih Yulita atas waktu yang telah diberikan. Sebelum menuju ke pemaparan bidang, mungkin bisa terlebih dahulu di-share screen teman-teman semua. Perwakilan mungkin. Baik, bisa di next, ya. Oke, sebelumnya izinkan kami selaku Ketua dan Wakil Ketua Umum Kopma UPN Veteran Yogyakarta periode 2022-2023 untuk memperkenalkan diri sebelumnya. Di Ketua Umum sendiri ada
Mas Muhammad Arik Hakim, dan di Wakil Ketua Umum ada saya, Tania Kristiana. Lalu untuk selanjutnya bisa dimulai dari kepengawasan, mungkin Mbak Fatim selaku Ketua Pengawas bisa memaparkan. Waktunya Tania. Di sini saya mewakili pengawas Kopma periode 2022-2023 akan memaparkan, mengenalkan struktur pengawas pada periode ini. Yang pertama, saya sendiri salah satu Siti Fatimah selaku Ketua Pengawas. Di sini saya dibantu oleh 4 orang staf. Yang pertama ada Evita Febriana Hasanah selaku staf pengawas yang mengawasi bidang keuangan. Yang kedua ada Ermin Fadlina selaku staf pengawas yang mengawasi bidang personalia. Lalu selanjutnya ada Ivoni Diahak yang mengawasi bidang PSDA. Dan Naura Zafirah yang mengawasi bidang usaha. Next. Nah, di sini kami mempunyai 5 fungsi pengawasan. Yang pertama controlling, yaitu mengontrol kinerja pengurus pada periode ini sehingga tujuan serta visi misi yang telah ditentukan di awal periode itu dapat tercapai. Lalu yang kedua evaluating, yaitu mengevaluasi kinerja pengurus pada setiap triwulan. Selanjutnya di setiap bulannya kita juga melakukan penilaian terhadap pengurus. Lalu yang ketiga reporting, yaitu melaporkan. Nah, melaporkan ini dari pengawas melaporkan kinerja pengurus kepada anggota serta pembina melalui rapat triwulan. Lalu inspecting, dan yang terakhir yaitu advising, yaitu memberikan saran. Jadi pengawas ini juga memberikan saran terhadap pengurus apabila dalam melakukan kinerjanya pengurus nanti menemukan kendala seperti itu. Mungkin sekian dari pengawas. Selanjutnya saya kembalikan ke Tania. Baik, terima kasih Mbak Fatim selaku Ketua Pengawas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh bidang keuangan yang akan dipaparkan oleh Saudari Mailina Ilmanur selaku Kepala Bidang. Silahkan Melan, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Tania. Perkenalkan sebelumnya di sini saya Mailina Ilmanur sebagai Kepala Bidang Keuangan, di mana bidang keuangan ini merupakan bidang yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengalokasian, dan pengendalian keuangan yang ada di koperasi. Kemudian selanjutnya, next. Saya di sini ditemani oleh 4 teman. Yang pertama ini ada Rahmalia Putri, yang memegang subbidang simpanan. Yang kedua ada Afrida Rahmasari yang memegang subbidang kas kecil. Yang ketiga ada Aminatun yang memegang subbidang laba rugi. Dan yang terakhir ada Sabrina Nurhaliza yang memegang subbidang administrasi. Kemudian selanjutnya di bidang keuangan ini memiliki 6 program kerja pada tahun 2022-2023 ini. Yang pertama yaitu satu pintu transaksi, yaitu Kopma UPN, di mana satu pintu transaksi ini bertujuan untuk pemasukan pengiriman untuk simpanan itu hanya melalui akun bank dan rekening Kopma UPN, di mana tahun sebelumnya itu menggunakan akun bank dan dompet digital milik pengurus sendiri pribadi. Sehingga pada tahun ini kita berusaha untuk hanya melewati satu milik Kopma UPN, dan sedangkan untuk anggota yang banyak menggunakan digital e-money, kita mengadakan dan sedang mengusahakan untuk pembuatan kris, yaitu barcode, agar dari dompet digital teman-teman anggota ini bisa langsung masuk ke rekening BSI Kopma UPN. Untuk yang program kerja yang kedua itu ada pembuatan alur SOP terkait keuangan, di mana
Baik, mohon maaf tadi sempat terputus. Baik, saya lanjutkan. Untuk yang kedua itu ada program kerja pembuatan alur SOP, di mana program kerja ini bertujuan agar segala hal terkait yang ada di bidang keuangan ini terdokumen dan pelaksananya itu jelas, tidak simpang siur. Kemudian yang program kerja selanjutnya itu ada pembuatan format keuangan setiap bidang, di mana tujuan dari pembuatan format keuangan setiap bidang ini untuk menyamakan pencatatan transaksi yang ada di bidang-bidang, terutama di PSDA sama bidang usaha yang mereka mendapatkan ada pemasukan keuangan dan juga ada pengeluaran, sehingga dengan adanya format dari bidang keuangan ini nanti akan memudahkan bidang keuangan dalam merekap setiap bulan transaksi yang ada di korporasi, dan selanjutnya yang di akhir periode ini memudahkan bidang keuangan juga untuk membuat laporan keuangan. Program kerja selanjutnya yaitu ada digitalisasi sistem keuangan, di mana digitalisasi sistem keuangan ini agar lebih memudahkan dan lebih terstruktur dengan baik. Dan selanjutnya ada investasi sebagai bentuk pengoptimalan aset, di mana tujuan dari program kerja ini yaitu dikarenakan banyaknya modal yang ada di Kopma ini hanya mengendap dan tidak memutar, sehingga dari kita ingin memutarkan modal tersebut agar bisa optimal dan memberikan keuntungan juga. Yang selanjutnya yaitu ada analisis laporan keuangan. Tujuan dari program kerja ini yaitu agar dapat membantu menilai usaha yang dimiliki Kopma, dan untuk melanjutkan bagaimana tindakan yang harus dilakukan dengan adanya keuangan-keuangan yang ada di Kopma. Baik, selanjutnya yaitu mengenai tugas pokok subbidang. Yang pertama itu ada subbidang simpanan, di mana subbidang simpanan ini memiliki tugas pokok bertanggung jawab atas pembayaran simpanan anggota. Pembayaran simpanan anggota ini anggota masuk untuk pembayaran simpanan pokok dan anggota keluar untuk pembayaran simpanan ke anggota. Jadi anggota mengambil simpanannya. Kemudian yang kedua ada subbidang kas kecil, di mana subbidang ini merupakan subbidang yang bertanggung jawab atas pengadaan kas kecil yang diadakan untuk seluruh bidang yang ada di kepengurusan Kopma ini. Kemudian subbidang kas kecil juga yang memegang kas pengurus. Untuk yang selanjutnya itu ada subbidang laba rugi, di mana subbidang ini merupakan subbidang yang mengelola dan melaporkan perhitungan hasil usaha ke anggota, di mana subbidang laba rugi ini mendapatkan laporan dari usaha, kemudian dikelola dan dilaporkan ke anggota. Dan selanjutnya ada cash of name usaha untuk usaha-usaha Kopma yang dilaksanakan offline, dan kemudian ada penggajian karyawan. Dua tugas pokok ini yang rencananya akan mulai dilaksanakan lagi pada periode ini, di mana periode kemarin tidak terlaksana dikarenakan usaha Kopma yang tidak ada yang offline. Kemudian yang selanjutnya itu ada subbidang administrasi. Subbidang administrasi merupakan subbidang yang bertanggung jawab atas pencatatan semua transaksi keuangan yang terjadi di koperasi, termasuk mengawasi dan memantau pencatatan transaksi yang ada di bidang-bidang lain. Begitu. Terima kasih sekian dari bidang keuangan. Saya kembalikan kepada Tania. Baik, terima kasih Saudari Melan yang sudah memaparkan rencana-rencana dari bidang keuangan. Untuk selanjutnya yaitu bidang administrasi dan humas. Untuk itu Saudara Tati Cahyani selaku Kepala Bidang, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Di sini saya akan memaparkan dari bidang administrasi dan humas atau adminhum. Nah, adminhum sendiri ini merupakan bidang yang bertanggung jawab atas urusan administrasi, legalitas, pengelolaan kesekretariatan, media sosial, serta menjadi penghubung antara Kopma dengan pihak lain, baik di internal maupun eksternal. Next. Kemudian di struktur kepengurusan adminhum ini sendiri, ada saya, Tati Cahyani, sebagai Kepala Bidang. Kemudian saya dibantu dengan 6 staf. Yang pertama ada Syakira Syafa dari Perumah Tanggaan, kemudian Rizky Syifa Alia dari Subbidang Administrasi, kemudian dari Subbidang Humas ada
Maftuhatul Khairiyah dan Yulita Fariski. Dan yang terakhir dari Subbidang Media Informasi ada Rifka Dimitri dan Muhammad Ridwan Prasetya. Baik, selanjutnya ini ada tugas pokok Subbidang Adminhum. Yang pertama dari Subbidang Administrasi. Subbidang ini bertanggung jawab atas keperluan administrasi yang ada di Koma UPN Veteran Yogyakarta. Tugas dari Subbidang Administrasi ini termasuk ada pembuatan proposal, surat, kemudian notula rapat, arsip dokumen rapat, dan juga arsip surat masuk dan keluar Koma. Kemudian di Subbidang kedua ada Subbidang Humas. Subbidang ini bertanggung jawab atas terjalinnya komunikasi dengan pihak internal maupun eksternal Koma. Tugas-tugas dari Subbidang Humas sendiri antara lain ada menghadiri undangan, kemudian audiensi, dan ada penyerahan berkas ke rektorat. Kemudian dari Subbidang Media Informasi, ini subbidang yang tugasnya itu untuk mengoptimalkan media sosial Kopma dalam membangun Kopma yang informatif. Nah, tugas-tugas dari Subbidang Media Informasi sendiri ini ada mengelola media sosial Kopma mulai dari Instagram, YouTube, TikTok, website, dan juga lain. Kemudian dari Subbidang keempat ada Subbidang Kerumah Tanggaan. Subbidang ini bertanggung jawab atas penggunaan Sekretariat Kopma UPN Veteran Yogyakarta dan juga legalitas Kopma. Jadi Subbidang ini bertanggung jawab untuk pengefektifan SIUP, inventaris, dan juga kerja bakti Sekretariat Kopma. Kemudian selanjutnya ada program kerja dari Adminhum. Ini yang pertama ada audiensi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Jadi audiensi ini latar belakang diadakannya proker ini karena memang diperlukannya saran dan masukan dari Wakil Rektor 3 untuk perkembangan Kopma ke depannya. Nah, tujuan dari program kerja ini sendiri untuk membranding Kopma di internal kampus dan juga untuk mendapatkan saran dan masukan mengenai beberapa kendala yang dihadapi oleh Kopma. Untuk waktunya sendiri ini akan dijalankan pada bulan Mei. Kemudian ada program kerja yang kedua, itu ada perubahan logo Kopma. Perubahan logo Kopma ini dilakukan untuk memberikan sinyal dan pesan kepada halayak ramai tentang eksistensi dan keberadaan Kopma UPN di era milenial ini. Jadi memang Kopma ini perlu melakukan peremajaan logo Kopma agar dapat membranding Kopma baik di internal maupun eksternal. Nah, untuk rencana tindakan dari program kerja ini, kemudian sudah membentuk tim perubahan logo Kopma dan kemudian tim ini akan melakukan riset untuk melakukan perubahan logo dan kemudian mencari jasa desain untuk mengubah logo tersebut. Kemudian ada program kerja yang ketiga, yaitu mengajukan email ke instansi. Pengajuan email ini dilakukan karena untuk mengarsipkan file dokumen, baik dokumen rapat maupun surat masuk, surat keluar yang ada di Kopma, ini diperlukan email dari Google Drive yang unlimited. Untuk itu kita mengajukan email ini ke instansi. Kemudian untuk program kerja yang keempat itu ada menindaklanjuti permohonan barang modal. Latar belakang dari program kerja ini sendiri karena diperlukannya barang modal untuk menunjang perkembangan Kopma. Nah, tujuannya sendiri yang pertama ada untuk menambah aset Kopma, kemudian mempermudah operasional Kopma dan juga mengurangi pengeluaran pencetakan dokumen. Dari program kerja ini juga kita membentuk tim pengadaan barang untuk mencari vendor dan juga mengajukan proposal ke rektorat. Seperti itu. Kemudian untuk program kerja yang kelima yaitu pengefektifan SIUP. Jadi SIUP yang dimiliki Kopma saat ini itu belum efektif. Untuk itu kita perlu mengefektifkan SIUP ini dan juga agar Kopma ini lebih legal untuk melakukan usaha ke depannya. Nah, dari rencana tindakannya sendiri, kita kemarin sudah sempat bertanya ke Dinas Koperasi Sleman untuk proses pengefektifan SIUP sendiri, dan kemarin sudah mulai mengajukan ke KPP Sleman untuk pengefektifan SIUP ini. Seperti itu. Kemudian, program kerja yang keenam ada membuat SOP kesekretariatan. Jadi pembuatan SOP ini dilakukan karena memang perlunya standar baku dalam kesekretariatan Kopma. Jadi dengan adanya SOP kesekretariatan ini diharapkan mengurangi miskomunikasi antara admin dengan sekretaris kepanitiaan. Kemudian selanjutnya ada program kerja yang terakhir yaitu audiensi Dinkop DIY. Audiensi ini dilakukan karena Kopma ini memerlukan saran dan masukan dari pihak eksternal Kopma. Dan juga kita ingin menjalin hubungan baik dengan pihak Dinas Koperasi DIY dan juga membranding Kopma di eksternal. Mungkin demikian pemaparan dari bidang Adminhum. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Tati Cahyani sudah
memaparkan terkait program kerja dari bidang Adminhum. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan dari bidang pengembangan sumber daya anggota atau PSDA kepada Saudari Dipika Divakusuma. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Tania atas kesempatannya. Saya akan memaparkan mengenai bidang pengembangan sumber daya anggota atau PSDA. Jadi bidang PSDA ini sebelumnya perkenalkan, saya Dipika Divakusuma selaku Kepala Bidang PSDA. Kemudian di subbidang pendidikan ada 3 staf. Yang pertama ada Zanila Huzaifah, kemudian Luiza Wini, dan Lita Hariningrum. Di subbidang forum juga ada 3 staf. Yang pertama Nur Fitriani yang bertanggung jawab atas forum IOK, kemudian Amalia Zahra yang bertanggung jawab atas forum Sportiko, dan Hoirunisa yang bertanggung jawab atas forum PSH. Yang terakhir ada Rina Widi yang bertanggung jawab atas bidang administrasi. Nah, kemudian tugas pokok dari subbidang PSDA yang pertama, subbidang administrasi ini bertanggung jawab atas pendataan anggota dan pengelolaan keuangan bidang PSDA. Pendataan anggota baik anggota masuk, anggota keluar, kemudian poin keaktifan anggota. Kemudian subbidang pendidikan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan berjenjang mulai dari orientasi, Diksar, Dikmen hingga Dikjud. Kemudian bertanggung jawab atas pendelegasian lomba anggota. Yang ketiga, subbidang forum bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan masing-masing forum. Yang pada periode ini terdapat 3 forum karena sebelumnya ada peleburan salah satu forum. Jadi ada forum IOK, PSH, dan Sportiko. Bidang forum ini juga bertanggung jawab atas berjalannya kepengurusan dari masing-masing forum itu sendiri. Program kerja bidang PSDA periode 2022-2023 ada 6. Yang pertama, kerjasama dengan pihak eksternal. Ini menjadi prokernya bidang administrasi, di mana kita ingin memberikan nilai tambah atau manfaat lebih dari kepemilikan KTA. Jadi rencananya kita ingin menjalin kerjasama dengan mungkin dengan coffee shop, kemudian bookstore seperti itu. Kemudian yang kedua, pembaruan SOP bidang PSDA. Ini diperlukan karena mengingat yang sebelumnya itu SOP-nya masih secara offline, sedangkan sekarang kita sudah di kondisi yang berbeda, jadi perlu dilakukan pembaruan dan juga penambahan aturan-aturan yang terbaru. Kemudian pembuatan modul pendidikan, ini diperlukan modul ini menjadi pegangan bagi pengurus yang berisi mengenai perkoperasian terutama. Jadi pengurus juga nantinya bisa menyampaikan gitu mengenai perkoperasian kepada anggota. Kemudian Circle Kopma yang menjadi proker dari subbidang forum. Circle Kopma ini nantinya akan dilaksanakan online maupun offline selama 4 kali dalam satu periode. Jadi nantinya akan ada diskusi 2 arah baik dari anggota maupun pembicara. Tujuannya adalah untuk merekatkan anggota Kopma dan juga pengurus Kopma. Kemudian pendidikan lanjut atau Dikjud, ini berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada periode sebelumnya, besar 90% lebih anggota menginginkan untuk dilaksanakan pendidikan lanjut ini. Kemudian penunjukan delegasi tetap, ini diperlukan karena setiap kita ingin mendelegasikan lomba yang bersifat mendadak dan juga rentang waktunya singkat itu kami kesusahan untuk mencari anggota yang berminat gitu, apalagi jika lombanya itu dalam bentuk tim. Untuk itu penunjukan delegasi tetap ini diperlukan. Nantinya delegasi tetap ini akan terdiri, masing-masing tim akan terdiri dari 3 orang yang nantinya akan kita bentuk 2-3 tim. Demikian pemaparan dari bidang PSDA. Selanjutnya saya kembalikan ke Tania. Baik, terima kasih Saudari Dipika Divakusuma sudah memaparkan terkait bidang PSDA. Terus selanjutnya,
kepada Saudari Rizky Windoantara selaku Ketua atau Kepala Bidang dari Personalia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sebenarnya perkenalkan, saya Rizky Windoantara sebagai Kepala Bidang Personalia. Nah, bidang Personalia merupakan bidang yang bertanggung jawab atas pengurus dan karyawan dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan organisasi dan masyarakat. Next. Nah, untuk struktur kepengurusan di Personalia sendiri itu saya sendiri sebagai kepala bidang, ada Megita Siregar di subbidang administrasi, Nadia Nurfadila di subbidang perekrutan, dan Muhammad Ghazali di subbidang pengembangan, dan Lisa Nabila di subbidang pengembangan juga. Next. Untuk tugas pokok per subbidangnya, subbidang administrasi ini bertanggung jawab untuk mengelola data dan dokumen-dokumen dari Personalia, baik itu dokumen pengurus maupun dokumen karyawan. Kemudian untuk subbidang pengembangan, itu bertanggung jawab atas pengembangan kinerja dan pengetahuan dari pengurus itu sendiri. Dan untuk subbidang perekrutan, bertanggung jawab atas perekrutan pengurus dan karyawan. Next. Untuk program kerja dari bidang Personalia sendiri, yang pertama menerapkan punishment pada reward dan punishment. Hal ini dilakukan karena selama ini reward dan punishment terkesan tidak seimbang dan tidak ada punishment-nya, maka mulai periode ini kami akan menerapkan punishment pada reward dan punishment untuk pengurus. Kemudian yang kedua yaitu membuat bank soal untuk kuis rutin. Hal ini dilakukan karena dalam pembuatan kuis rutin terkesan tidak beraturan dan kurang terkoordinir. Jadi kami membuat bank soal sebagai patokan dalam pembuatan soal kuis rutin. Kemudian yang selanjutnya penerapan nilai kinerja pengurus di sertifikat pengurus ini, nanti kita bekerja sama dengan pengawas dalam menilai dalam pemberian poin kinerja. Kemudian yang selanjutnya menjalin silaturahmi dengan karyawan dan mitra bersama bidang usaha. Hal ini dilakukan karena jika kita menjaga hubungan baik dengan karyawan dan mitra, itu diharapkan nanti kinerja dari karyawan sendiri itu akan meningkat karena hubungan baik yang tercipta itu. Kemudian yang selanjutnya yang kelima itu perekrutan pengurus dengan sistem gugur. Jadi hal ini dilakukan karena dalam perekrutan tahun sebelumnya itu kita menerima pengurus dengan tahapan yang sangat panjang dan kita masih bingung sampai di akhir untuk menentukan siapa yang akan lolos. Untuk itu kami akan melakukan perekrutan dengan sistem gugur dengan harapan dapat mengerucutkan ke siapa aja yang bakal diterima di kepengurusan Kopma ini. Selanjutnya yang keenam yaitu pembaruan SOP Reward and Punishment, penggajian karyawan dan perekrutan karyawan. Hal ini dilakukan karena SOP yang berlaku sampai saat ini itu belum terlaksana atau tidak sesuai lagi dengan keadaan yang terjadi pada saat ini. Jadi kita perlu melakukan pembaruan SOP. Kemudian yang selanjutnya itu nongkrong ceria. Nongkrong ceria ini kita berkumpul bersama pengurus forum, pengurus Kopma berkumpul dengan pengurus forum untuk membahas suatu hal. Jadi kita akan mempererat hubungan kita satu sama lain dengan acara non formal dan mengasihkan. Mungkin cukup sekian dari bidang Personalia. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Windu yang sudah memaparkan terkait program kerja dari Personalia. Untuk selanjutnya bisa dimulai dari bidang usaha Saudara Enger Galihiwana untuk memaparkan terkait proker ataupun hal-hal lain terkait bidang usaha. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan bidang usaha mewakili Mas Enger Galihiwana yang sedang berhalangan hadir. Bisa di next. Di sini ada Mas Enger Galihiwana selaku kepala bidang, dan dari subbidang operasional ada 3 staf, yaitu Mas Arkanuddin Hanif, Mas Irfan Arif, dan saya sendiri Zakira Laila.
Kemudian dari sub bidang pemasaran ada 3 staf juga, yaitu Mbak Raden Rara Arsia, ada Desti Ayu Pratiwi, dan Febriana Nurrohmah. Dan yang terakhir dari sub bidang administrasi yaitu Mbak Tamawarni. Bisa di next. Adapun tugas pokok dari sub bidang yaitu dari sub bidang administrasi, yaitu bertanggung jawab atas semua kegiatan administrasi di bidang usaha. Kemudian sub bidang operasional bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan unit usaha Kopma, dan sub bidang pemasaran yaitu bertanggung jawab atas pemasaran dan promosi unit usaha. Next. Ada program kerja dari bidang usaha, yaitu yang pertama melakukan kunjungan ke himpunan dan UKM di UPN Veteran Yogyakarta. Yang kedua ada pembuatan dan pengoptimalan SOP. Yang ketiga ada strategi marketing. Yang keempat digitalisasi sistem pembayaran. Yang kelima ada merealisasikan bisnis plan angkringan. Dan yang terakhir adalah pembukaan Kopmat BB dan Kopmat CC. Bisa di next. Kami dari bidang usaha memiliki perencanaan bisnis, yaitu angkringan dengan bisnis plan sebagai berikut. Dengan poin pertama yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting itu ditujukan kepada konsumen yang berada di Yogyakarta, tepatnya di Sleman dan sekitarnya, dengan sasaran masyarakat sekitar lokasi, pekerja, serta pelajar mahasiswa, dan anak kos yang mencari makanan cepat saji dengan rasa nikmat namun harga terjangkau. Kemudian targeting itu ditujukan untuk kalangan menengah ke bawah atau semua kalangan. Dan positioning, kami menggunakan segmentasi business to customer dengan memanfaatkan platform online seperti Instagram, Facebook, atau TikTok untuk mempromosikan angkringan. Bisa di next. Kemudian konsep dari angkringan yang pertama yaitu menyediakan tempat angkringan yang nyaman dan bersih. Yang kedua, memberikan pelayanan yang ramah. Yang ketiga, menyediakan menu angkringan yang bervariasi. Yang keempat, mematok harga yang terjangkau. Yang kelima, memberikan bonus melalui kupon bagi pelanggan yang datang ke angkringan. Dan yang terakhir, menyediakan layanan Wi-Fi. Next. Berikut adalah proyeksi pendapatan angkringan selama 7 bulan, yaitu dari bulan Mei dan Desember. Sebelumnya dari bidang usaha masih ada kendala dalam tempat angkringan. Dan jika semisal akan membuka angkringan di depan toko koperasi pegawai tersebut, apakah berkenan? Dan dari koperasi pegawai sendiri bagaimana terkait hal tersebut? Mungkin bisa di next. Nah, kemudian jika dapat membuka angkringan di depan koperasi pegawai, maka layout-nya akan seperti ini. Angkringannya akan berada di seberang koperasi pegawai dengan menghadap ke arah barat. Sekian dari bidang usaha, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Zakira sudah mewakili Saudara Egi atas pemaparan bidang usaha. Untuk selanjutnya, bisa di next. Untuk kendala-kendala yang dialami Kopma UPN Veteran Yogyakarta akan dipaparkan oleh Saudara Arik selaku Ketum Kopma yang baru. Silakan untuk Saudari Arik, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Terima kasih Tania atas kesempatannya. Jadi ini Bapak Yuni, ini sebagian besar dari kendala-kendala dari masing-masing subbidangnya. Yang pertama itu kurangnya keefektifan komunikasi antara Kopma dengan pembina. Mungkin kami dari pengurus dan pengawas itu masih sangat membutuhkan terhadap solusi ataupun saran-saran dari Bapak Yuni selaku pembina untuk kami memberikan komunikasi secara keberlanjutan antara pengurus pengawas dan juga pembina. Itu dari kami merasa masih kurang efektif dan masih kurang komunikasinya antara pengurus pengawas Kopma dengan pembina itu sendiri. Kedua, terputusnya komunikasi antara karyawan yang dulu dengan personalia karena tutupnya usaha kami ketika pandemi. Jadi dari kami di Kopma UPN juga sebenarnya sudah memiliki karyawan yang dulu karena kita di pandemi itu, karena pandemi jadi karyawannya itu dirumahkan sampai dengan sekarang
dari kami personalia itu kehilangan komunikasi, terputus komunikasinya, sehingga untuk memfollow up atau untuk menghubungi dari karyawan itu lagi masih sedikit kesulitan juga gitu. Kemudian yang ketiga, sulitnya mencari karyawan jika gaji yang ditawarkan tidak seberapa atau di bawah UMR. Nah, jadi di Kopma itu sendiri untuk gajinya itu rata-rata masih di bawah UMR, sehingga kesulitan bagi kami untuk melakukan perekrutan karyawan untuk mendapatkan karyawan yang sesuai, di mana karyawan itu sendiri bersedia untuk digaji di bawah UMR itu. Kemudian yang keempat, belum menemukan tempat pembukaan angkringan yang sesuai. Sesuai yang telah dijelaskan oleh saudari Zakira tadi. Jadi untuk periode ini di Kopma UPN itu sendiri sebenarnya ingin membuka suatu bisnis baru, Pak Yuni, karena mengingat di Kopma UPN itu sendiri kita hanya terbatas. Contohnya yaitu Kopmart CC maupun Kopmart BB, di mana Kopmart itu sendiri bergantung pada sistem di kampus itu sendiri. Maksudnya jika kampusnya tutup atau jika tidak ada mahasiswanya juga itu nanti berpengaruh pada operasional dari usaha kami. Jadi untuk Kopmart itu semuanya tutup. Tidak ada usaha offline atau usaha Kopma itu yang berjalan secara offline atau berjalan secara lancar, karena kita bergantung pada banyak atau sedikitnya mahasiswa itu yang berada di kampus. Nah, jadi karena ini juga faktor eksternal yaitu pandemi itu yang tidak menentu, sehingga kami perlu membuat terobosan baru atau inovasi baru di mana nanti bisnis ini tidak bergantung pada banyak sedikitnya mahasiswa atau tidak bergantung pada kebijakan dari kampus itu sendiri. Jadi kami dari pengurus itu sepakat untuk membuat suatu bisnis baru yang bisa dibuka di luar ataupun tidak bergantung pada segmentasi mahasiswa itu, atau tidak bergantung pada masuk atau tidaknya perkuliahan gitu. Karena selama ini kita tuh masih bergantung pada ini offline atau enggak, online atau enggak, apa offline-nya kapan, perkuliahannya kapan bukanya. Nah, itu menyulitkan kami untuk kapan nih Kopmart bisa dibuka, terus bagaimana nanti kalau dibuka dan sedikit dari mahasiswa yang masuk. Nah, untuk solusi itu kami membuat suatu bisnis yaitu angkringan, Bapak. Jadi, tapi di angkringan ini masih terdapat kendala tempat yang belum kami temukan yang pas. Tapi di sini kami juga membuat perencanaan apabila tempat itu dibuka juga di depan koperasi pegawai itu seperti apa gitu. Jadi seperti itu, mungkin dari tempatnya masih kami pikirkan apakah nanti bisa dibuka di depan koperasi pegawai atau tidak, seperti itu. Kemudian yang kelima, masih rendahnya keaktifan anggota dalam mengikuti kegiatan di Kopma itu sendiri. Jadi kita di Kopma itu sendiri sebenarnya memiliki jumlah anggota yang relatif banyak
relatif banyak dibandingkan UKM-UKM yang lain juga. Namun partisipasi aktifnya anggota ini entah mengapa, mungkin dari kami pengurus atau seperti apa, anggota itu kurang aktif dalam mengikuti kegiatan Kopma, juga dalam hal membayar simpanan pun juga sebenarnya kurang aktif juga seperti itu. Mungkin ada solusi seperti apa bagaimana anggota itu aktif di kegiatan di Kopma itu sendiri, karena seperti yang kita ketahui pengurus dan pengawas sudah memberikan bagaimana membungkus kegiatan Kopma itu lebih menarik dan juga menghadirkan pembicara pun juga yang menarik seperti itu. Tapi mungkin masih sedikit dari anggota yang terlibat aktif dalam mengikuti kegiatan maupun pembayaran simpanan pun juga. Mungkin dari kami ada 5 kendala utama yang sebenarnya masih dari meminta saran ataupun solusi dari Bapak Yuni itu sendiri. Ini mungkin 5 kendala utama kami di periode ini. Semoga nanti ada masukan ataupun saran-saran dari Bapak Yuni itu sendiri. Mungkin selanjutnya, mungkin kalau ada pertanyaan maupun tambahan dari teman-teman pengurus pengawas, mungkin bisa nanti disampaikan aja. Selanjutnya mungkin seperti itu kendala di Kopma. Pada periode ini saya kembalikan ke MC, ke moderator. Pada taninya kami silakan. Baik, terima kasih Mas Arik atas materi dari kendala Kopma. Mungkin sebelumnya Bapak Yuni mau menanggapi terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke tanya jawab, Pak. Baik, terima kasih. Mohon maaf ini agak rame ini karena saya di kampus. Baik, terima kasih semua sudah mempresentasikan program kerjanya. Ada beberapa poin yang saya kira penting untuk kita diskusikan gitu ya. Bahwa saya memahami terkait dengan program kerja ini sudah disusun dengan usaha yang cukup baik. Ada beberapa yang saya kira mesti ada kesamaan dari masing-masing unit untuk program kerja itu. Yang pertama itu adanya program kerja untuk menjalin kerjasama dengan pihak luar. Kemudian juga ada perbaikan SOP, begitu ya. Saya lihat tadi seperti itu. Hampir semua ada program kerja yang berkaitan dengan updating terkait dengan SOP. Saya komentar dulu dari yang pertama, misalkan kerjasama dengan pihak luar, ya itu bagus dari sisi usaha, karena usaha itu penting sekali untuk menjalin dengan pihak luar. Itu jaringan dengan pihak luar itu akan menentukan bagaimana kita usaha itu bisa cepat berkembang atau tidak, gitu ya. Namun tetap ya prinsip hati-hati kerjasama dengan pihak luar. Prinsip kerjasama pihak luar itu harus dijaga keberlanjutannya, ya, keberlanjutannya, dan juga tentunya itu harus saling menguntungkan, gitu ya. Saling menguntungkan di antara yang kerjasama itu yang utama itu, toh. Ya, prinsipnya akan sana. Kalau kerjasama itu akan bisa berjalan terus kalau saling menguntungkan. Kalau salah satu pihak itu tidak merasa ada manfaat atau keuntungan, maka kerjasama itu akan dengan sendirinya berhenti, gitu ya. Kemudian penting juga tadi disampaikan terkait juga updating terhadap SOP. Saya sangat setuju dan sangat sepakat bagaimana SOP itu harus dilakukan updating setiap saat, gitu ya. Apalagi dalam kondisi saat ini itu perubahan, ya, terutama dalam kaitannya teknologi informasi, teknologi transaksi itu mengalami perubahan yang begitu cepat, ya. Maka perlu kita siapkan ya standar operation prosedur yang bisa dipedomani sesuai dengan kondisi yang kita hadapi saat ini. Jadi saya sangat setuju program pembaruan SOP.
SOP memang harus di-updating terus, dilihat terus apakah masih sesuai enggak dengan perkembangan yang kita hadapi saat ini. Gitu ya. Itu yang beberapa yang penting. Kemudian ada juga kendala-kendala yang disampaikan tadi, terkait juga ada kendala kurang efektifnya antara pengurus lah dengan pembina, dalam hal ini saya, gitu ya. Saya juga merasa seperti itu, agak banyak hal yang kurang bisa dijalankan dengan baik. Mohon maaf kalau dari sisi saya mungkin kurang aktif, gitu ya. Namun saya pada dasarnya pengen selalu ikut terlibat di dalam artinya itu komunikasi itu. Dan sekarang sudah dibuat WA group ya. Saya sudah masuk di situ meskipun saya low respon seringkali ya. Seringkali low respon terkait dengan di WA group itu. Karena ya banyaknya acara, banyaknya ini saya sekali lagi seringkali juga tidak membuka WA. Kadang-kadang ya selain kejenuhan juga banyak ya yang harus saya hadapi, permasalahan-permasalahan, sehingga saya memang sengaja kadang-kadang tidak membuka WA. Gitu. Tapi saya akan berusaha untuk Kopma, sekarang akan saya lebih sering perhatikan gitu. Tetap dalam kondisi ini kita komunikasinya ya bagaimana kita tingkatkan untuk lebih baik gitu ya, supaya tidak terjadi miskomunikasi. Nah, semua program kerja tadi penting sekali yang saya sampaikan tadi untuk disosialisasikan semua bagian ya, kerjasama itu terintegrasi, pada dasarnya jangan jalan sendiri-sendiri, konsepnya kan begitu ya, selalu kita harus pahami konsepnya seperti itu ya. Dan tadi ada juga dari SD atau itu terkait dengan rekrutmen itu juga ada penerapan reward and punishment dengan baik ya. Saya juga setuju, tapi sekali lagi dalam Kopma itu yang penting kan pembelajaran, yaitu jangan terlalu terlalu ketat, tapi juga mesti harus dilihat reward and punishment. Arahnya menurut saya itu adalah reward gitu ya, karena keterlibatan ketika orang mau bergabung dengan kepengurusan Kopma ini, saya kira menjadi sesuatu hal yang baik, mesti harus kita respon dengan baik. Jangan terlalu ketat dalam kaitannya dengan punishment yang tadi disampaikan tadi, gitu ya. Ini Kopma itu kan intinya pembelajaran, gitu ya. Mari kita buat enak, kita buat enjoy ya, sebagai bagian dari Kopma itu, gitu ya. Itu saya kira penting menurut saya, jangan sampai kemudian jadi malas jadi anggota atau pengurus Kopma itu, ya, gitu ya. Saya kira itu dari saya yang utama. Saya intinya sangat mendukung program kerja yang sudah disampaikan, tapi tetap ya kita masih harus hati-hati. Kemudian tekan ini rencana angkringan, tempat angkringan yang mau dibuka di mana, sekali lagi itu kan juga mesti harus dilihat targetnya siapa yang akan target pasarnya siapa, apakah mahasiswa, apakah umum, gitu ya. Nampaknya kan kalau mahasiswa juga mesti juga lingkungan kampus, gitu ya. Lingkungan kampus tempatnya di mana kira-kira yang paling bisa. Silahkan saja mengajukan, seandainya mau di mana dan sebagainya, itu mengajukan aja, mengajukan surat. Kira-kira sekali lagi itu targetnya itu sesuai kondisi target sasaran kita itu pasarnya siapa, dan biasa yang paling efektif, paling mudah untuk bisa meraih pasar itu di mana kira-kira kita mau buka, gitu kan ya. Itu saya kira menjadi penting. Kalau misalkan pengen di sini gitu, dan di situ ada kaitannya dengan misalkan bagian lain atau dengan koperasi pegawai dan sebagainya, silahkan aja ajukan, disetujui atau tidak, tapi saya kira kan perlu diusahakan dengan berbagai rencana, juga apa kira-kira yang bisa dijalin kerjasamanya.
Saya kira gitu ya dari saya, poin-poinnya seperti itu. Kalau mau tanya jawab, diskusi silahkan. Tapi sekali lagi itu tadi ya yang sudah saya sampaikan. Saya mengapresiasi ya apa yang disampaikan oleh teman-teman di semua bidang tadi, itu arahnya adalah dalam melaksanakan pengelolaan Kopma itu untuk lebih baik gitu ya. Intinya ke sana, niat baik itu yang saya anggap itu penting gitu ya. Ada 5 prinsip yang sudah saya sampaikan tadi, tolong digunakan sebagai pegangan gitu ya. Baik, saya kira itu dulu ya, karena tempat saya juga ini rame ini, karena di kampus, di koperasi pegawai sedang banyak juga acara. Dan, ya silakan. Baik, teman-teman pengurus pengawas, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Yuni? Ada yang ingin didiskusikan mungkin? Kita kayaknya terkendala jaringan ya ini. Kok ini low system ini sehingga putus-putus ya. Saya dengarkan juga putus-putus, kemudian juga suaranya itu kadang ada, kadang tidak. Kadang-kadang hilang juga ini gambarnya. Gimana teman-teman pengurus pengawas yang lain? Ada yang mau ditanyakan, didiskusikan dengan Pak Yuni? Mumpung belum lupa ya, semua yang sudah disampaikan tadi, program kerja dari semua bidang, kendala dan permasalahan yang dihadapi, saya minta ya nanti ya, itu hard copy-nya, ya, filenya itu saya minta supaya kita di dalam komunikasinya itu tidak lepas dengan apa yang sudah dibuat, yang sudah direncanakan, gitu ya. Jadi saya nanti minta juga dengan yang kemarin kayaknya belum saya terima ya, susunan pengurus kayaknya belum saya terima gitu, sehingga saya bisa untuk menjalin komunikasi lebih efektif dan lebih baik sesuai dengan arah yang harus kita diskusikan gitu ya. Saya kira itu nanti saya minta ya hard copy-nya dari file ini, PPT-nya dan sebagainya yang sudah disampaikan itu kan sebagai pedoman. Saya kira PPT-nya saja, ya, jangan terlalu banyak, tapi itu semua ada gitu. Itu ya. Baik, Pak, nanti akan disampaikan terkait PPT-nya, Pak. Mungkin sebelumnya dari masyarakat yang mau ditambahkan terlebih dahulu, mungkin. Kalau belum ada sekarang,
tidak masalah ya. Nanti kalau saya sudah nerima ini, kemudian kita juga punya WA group, saya kira juga melalui WA group juga bisa gitu ya, komunikasi. Saya akan perhatikan sekarang untuk Kopma, saya akan sering buka ya WA grupnya gitu. Mohon maaf kalau kemarin itu belum ya. Saya kira itu kemudian kita bisa lakukan diskusi dengan cara apa yang lebih enak, lebih cepat itu ya. Gitu saja dulu atau Ya, bagaimana? ya mungkin gitu Ya, dulu aja Pak. ya. Nanti ini biar saya kembalikan ke MC, nanti bisa dilanjutkan oleh Itu MC mungkin. Iya, betul, Pak. betul. Terima kasih. Silahkan Yulita. Baik, terima kasih Tania. Selanjutnya tibalah kita di penghujung acara, tapi sebelum penutupan, marilah kita untuk melakukan foto bersama terlebih dahulu. Mungkin Ira bisa diarahkan untuk sesi fotonya. Baik, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, hanya 1 slide ya. Sudah. Oke, baik. Terima kasih, Ira. Untuk selanjutnya, demikian acara audiensi pendamping Kopma UPN Veteran Yogyakarta pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Yuni Estanto yang telah berkenan hadir untuk audiensi pada hari ini. Dan semoga acara audiensi ini dapat membawa manfaat dan dapat membawa Kopma menjadi lebih maju lagi. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya selaku MC mohon maaf apabila ada salah kata atau sesuatu yang kurang berkenan selama acara berlangsung dan mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuni. Terima kasih Pak Yuni. Menyempatkan waktunya Pak. Selamat bekerja, sukses.